Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Withdrawalnya lancar, profitnya juga lancar. Amin ya. Nah, jadi ketemu lagi ya. Kita dalam sesi belajar ya. Belajar trading, belajar forex sama aja ya. Jadi topik kita kali ini adalah 6 cara mudah memulai bisnis trading forex. Karena banyak sekali pemula-pemula yang banyak WhatsApp dan juga Telegram ke Andrew dan juga ke admin Andrew. Pak, gimana sih Pak cara mulainya? Gimana sih Pak? Apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, makanya Andrew buatin video ini supaya sekaligus menjawab ya buat teman-teman yang mau mulai, buat teman-teman yang baru saja mau masuk ya kan. Jadi wajib nih dengar dan nonton video ini, termasuk juga alat-alat apa saja yang kita harus siapkan gitu ya. Nah, jadi bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Banyak yang belum tahu bagaimana cara memulai bisnis forex ya. Ada yang bilang harus punya modal besar, ada yang bilang harus punya alat canggih, ada yang bilang harus punya pengetahuan. Ya sebenarnya semuanya itu benar ya. Dan kalau kita ngomongin modal sebenarnya itu kan semua relatif ya, relatif terhadap kantong teman-teman. Tetapi kalau Andrew bilang sih sebenarnya juga modalnya juga nggak begitu besar ya, karena untuk memulai trading forex ya itu untuk broker yang legal dan resmi pun itu yang 2 juta aja ada ya. Mungkin teman-teman tahu ya 2 juta itu sekarang bukan angka yang besar, karena Andrew yakin handphone teman-teman juga sekarang pasti harganya lebih mahal dari angka 2 juta. Nah, jadi kalau kita ngomong investasi ini 2 juta itu udah sangat kecil sekali. Bahkan kalau kita ngomong broker yang internasional, broker luar, itu modal 1 juta aja bisa. Bahkan kalau ada broker yang lebih ekstrim lagi, hanya $1 aja udah bisa memulai untuk trading forex. Jadi sangat-sangat relatif ya. Memang pada saat 2016 ke bawah, memang modal yang dibutuhkan itu sekali lagi ini relatif ya, relatif besar. 2016 ke bawah ya, misalnya 2015, 2014, 2013 itu modal yang dibutuhkan untuk di broker resmi itu memang $10.000. Tetapi sekarang enggak ya, broker yang legal dan resmi itu hanya modal $200 aja udah bisa buka account gitu ya. Oke, kita langsung masuk ya. Andrew harap teman-teman bisa menyiapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena Andrew juga mencatat nih ya kan. Nah, oke, kita next ya. Jadi teknologi kini memungkinkan kita untuk mendapatkan penghasilan lewat internet ya. Jadi banyak sekali cara untuk bisa mendapatkan uang dari internet. Salah satunya adalah dengan cara melakukan trading forex. Bahkan dulu itu kalau saham pun juga itu kita kalau mau transaksi kan harus ke bursa ya, harus lewat dealer. Tapi sekarang saham pun dengan hanya bantuan internet sudah bisa trading secara online. Jadi sama dengan forex ya. Jadi teman-teman gak usah bingung apa itu forex ya. Jadi forex itu adalah pertukaran mata uang asing ya. Jadi foreign exchange ya. Sama seperti kalau teman-teman beli dolar atau beli euro, beli pound sterling di money changer itu sama. Hanya bedanya kalau yang di money changer itu kita transaksi fisik. Sementara kalau forex yang kita maksud ini benar-benar tujuannya adalah untuk trading, untuk transaksi ya. Foreign exchange ya. Jadi ini pertukaran mata uang asing. Aktivitas ini bisa diartikan sebagai jual beli mata uang dan bisa memberikan keuntungan yang berlimpah bagi teman-teman. Jadi tujuan kita trading adalah benar-benar untuk memanfaatkan selisih dari kenaikan harga
naik dan turun dari satu pair mata uang tersebut ya. Itu adalah tujuan utama dari trading forex. Oke, kita next. Nah, berikut ini beberapa cara yang bisa diikuti oleh para pemula untuk mendapatkan penghasilan dari bisnis forex. Jadi, kalau kita ngomong penghasilan dari internet itu bukan hanya dari forex aja. Misalnya kalau teman-teman itu jualan online ya, misalnya teman-teman dagang online, entah itu dagang sneaker, dagang pakaian, dagang sepatu, dagang ya macam-macam ya, semua yang bersifat online, dagang mobil, motor. Itu sebenarnya itu adalah salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan penghasilan lewat internet. Jadi kita memanfaatkan teknologi internet untuk bisa mendapatkan uang, ya. Nah, forex juga seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masuk ke Tokopedia, misalnya jual pakaian, ya sebenarnya teman-teman juga itu merupakan salah satu cara untuk bisa mendapatkan uang dari namanya internet, gitu ya. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi langkah atau modal awal untuk kita masuk ke dunia forex itu sebenarnya bukan uang, teman-teman. Yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah knowledge atau pengetahuan. Makanya teman-teman harus melakukan yang namanya belajar dan mencari informasi ya. Nah, kalau teman-teman mau gampang belajar dan mencari informasi, Andrew sudah buat satu website ya yang gratis ya. Jadi silakan aja teman-teman masuk ke dalam ini ya, .profit ya. Profit training. Nah, .com ya. Nah, .com. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara buat teman-teman yang ingin belajar ya. Sekali lagi ya, profitstraining.com. Itu adalah teman-teman Andrew buat website supaya teman-teman yang mau belajar tentang trading, buat teman-teman yang mau mencari informasi ya tentang forex, emas, gold segala macam yang berhubungan dengan trading, one stop service semuanya sudah ada di dalam website ini. Jadi teman-teman silakan buka aja, teman-teman bisa belajar materi-materi secara gratis. Karena itu adalah modal utamanya teman-teman ya. Jadi langkah pertama nih, oke, ini ya. Langkah pertama yang Anda perlu lakukan adalah belajar mengenai bisnis ya. Bisnis ini teman-teman bisa mencari informasi dari berbagai sumber mulai dari buku hingga internet. Ya, buku banyak sekali teman-teman, kalau cari di Gramedia juga banyak. Karena itu juga sering beli buku di Gramedia, contohnya nih. Nah, tapi bukan endorse buku ya. Nah, ini contohnya nih, ya. Ini Andrew beli di Gramedia, di sini ada tandanya tuh, ya. Karena memang Andrew beli di Gramedia. Jadi sampai sekarang pun Andrew juga masih belajar teman-teman ya. Ini belajar ya. Jadi sebenarnya banyak jalan kalau teman-teman mau belajar itu banyak sekali caranya ya. Langkah kedua, teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dari dan ilmu seputar trading dari banyak sumber. Bahkan saat ini ada kelas online yang digelar oleh para trader profesional untuk berbagi ilmu ya. Andrew juga menciptakan channel YouTube ya khusus buat teman-teman yang mau belajar ya. Bahkan sekarang yang teman-teman nonton ini adalah salah satu cara untuk belajar secara gratis ya, via online, via YouTube ya kan. Makanya Andrew sering memberikan edukasi via YouTube ya. Nah, ini salah satunya ya. Yang selanjutnya, langkah ketiga, teman-teman mulai bergabung dengan komunitas tempat berkumpulnya para trader. Di komunitas teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dan ilmu penting. Bisa saling sharing juga, ya kan? Nah, Andrew juga sudah buat, ya. Andrew sudah buat channelnya. Jadi silakan teman-teman cari aja channel Profit Training, atau teman-teman lihat di kolom description box di bawah. Di situ ada channel Profit Training. Nah, teman-teman silakan klik aja masuk ya via Telegram. Di situ Andrew sudah sering membagikan artikel-artikel gratis, video-video gratis, bahkan sampai software gratisan Andrew juga bagi di sana ya.
Untuk settingan robot, Andrew juga bagi di sana. Nah, itu semuanya gratis teman-teman. Silakan teman-teman masuk aja, teman-teman belajar. Jadi nggak ada kata apa ya, nggak ada kata, oh saya nggak punya ini, nggak punya itu, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Hilangkan kata-kata itu. Yang teman-teman butuhkan sekarang hanyalah handphone sama internet. Kalau teman-teman punya handphone, pasti punya dong. Sekarang teman-teman nonton pakai apa, ya kan? Kalau teman-teman punya handphone, yang kedua sudah punya internet, udah pasti bisa belajar. Masa ya internet nggak bisa, ya kan? Internet itu artinya koneksi. Sekarang teman-teman jalan ke public area aja itu sudah ada koneksi internet gratis. Jadi nggak ada kata untuk bilang, oh saya nggak punya kuota, saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Orang yang mengatakan nggak bisa itu adalah orang yang gagal di awal, ya. Jadi kalau teman-teman mau berhasil harus katakan saya bisa, walaupun teman-teman belum tahu apakah nantinya ada halangan apa yang teman-teman hadapi, itu nanti. Yang penting sekarang teman-teman pikirannya mindset itu, oke, saya bisa dan saya mau belajar, titik. Oke, habis itu kita next. Nah, setelah teman-teman punya knowledge ya, barulah kita mencari broker ya. Broker itu adalah, yang itu tulis ya. Broker adalah perusahaan tempat menitipkan dana atau deposit fasilitator ya. Jadi buat teman-teman yang mau trading forex pasti harus melalui broker ya. Nggak bisa kita trading forex tanpa melalui broker, kecuali teman-teman punya deposit yang besar, itu bisa melalui bank ya. Ya. Jadi setelah teman-teman punya knowledge baru kita cari broker. Nah, Andrew juga sudah sering bicara mengenai broker, di mana Andrew menyarankan untuk teman-teman menggunakan broker yang legal dan resmi di Indonesia. Kenapa? Karena kita kan orang Indonesia, kita tinggal di Indonesia, maka Andrew sarankan gunakan broker yang sudah diregulasi oleh pemerintah Indonesia, ya kan? Tapi masih aja ada yang bandel. Saya nggak mau pakai broker yang lokal, saya nggak mau pakai broker yang luar. Nah, ini nih, ini adalah awal ya, ini awal dari kehancuran seorang trader. Begini teman-teman ya, kenapa Andrew tidak menyarankan broker luar? Kalau misalnya broker luar itu dia tidak ada pengawasnya gitu loh ya. Pengawasnya ada mungkin di luar negeri, sementara kita tinggal di Indonesia. Bila terjadi kecurangan, bila terjadi perselisihan pendapat, teman-teman mau mengadu kemana? Tapi kalau misalnya kita pakai broker lokal, ya kita pakai broker yang Bapepti, misalnya ada kecurangan, ada perselisihan pendapat, kita bisa mengadu ke Bapepti. Nah, Bapepti ini ada sebagai pengawas. Namanya ini Bapepti ya, di sini yang ditulis ya. Ya, Bapepti. Jadi Bapepti ini adalah sebagai pengawas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ibaratnya wasitnya. Nah, ibarat teman-teman kalau main tinju nggak ada wasit gimana? Jangankan tinju, teman-teman lagi main badminton aja nggak ada wasit. Lalu siapa yang mengawasi broker-broker ini kalau teman-teman pakai broker luar, ya kan? Makanya Andrew sarankan pakai broker yang lokal, ada pengawasnya. Pengawasnya orang Indonesia, wasitnya orang Indonesia gitu loh ya. Oke. Jadi langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari broker. Broker memiliki tugas penting dalam transaksi jual beli mata uang asing. Tugas broker adalah menjadi perantara sehingga para trader bisa melakukan transaksi dengan mudah. Ya, fasilitator ini loh, ya kan? Nah, setiap perusahaan broker juga memberikan penawaran yang berbeda-beda. Itulah mengapa penting sekali untuk mempertimbangkan dengan matang pilihan broker teman-teman ya. Pilihlah broker ya agar aktivitas transaksi berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita pilih broker, kita next ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah misalnya kita udah ketemu broker nih. Oke, saya mau pilih broker yang ini. Ini Andrew geser dulu ya.
Oke, kita sudah menentukan broker ini ya kan. Nah, setelah kita menjatuhkan pilihan terhadap satu perusahaan broker, kini waktunya kita membuat account. Langkah ini juga disebut sebagai proses registrasi. Agar bisa melakukan trading dengan lancar, teman-teman harus memulainya dengan membuat account ya. Membuat account itu sama dengan apabila kita membuka rekening di bank, itu sama ya, prosesnya sama. Jadi ada dokumen. Ada 2 dokumen penting yang teman-teman harus siapin. Yang pertama adalah ID, itu bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor, ya 3 ini. Lalu yang satu lagi adalah address approval. Address approval itu adalah ya dokumen yang menunjukkan bahwa teman-teman memiliki alamat yang sama dengan alamat KTP. Misalnya tagihan listrik, tagihan air, tagihan kartu kredit, atau tagihan HP ya. Karena Endo juga pernah daftar di salah satu broker pakai tagihan HP. Yang penting alamatnya sama. Nah, data ini yang dibutuhkan oleh broker untuk bisa membuat account, oke? Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke dalam website resmi perusahaan broker yang Anda pilih. Nah, kalau teman-teman masih bingung, udah ya turutin aja. Buka website www.profittraining.com. Di situ banyak pilihan-pilihan broker, teman-teman pilih sendiri dah. Mau broker yang MT4 ada, MT5 ada, ya dua-duanya legal dan resmi. Karena Profit Training tidak ada partnership dengan broker yang ilegal. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja lakukan registrasi sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Jadi registrasi juga gampang, isi data seperti biasa. Jangan lupa tadi siapin data yang tadi Ando bilang ya, ID sama address approval, oke? Nah, pastikan untuk mengisi data secara tepat dan lengkap. Jangan ada yang dilewatin ya. Oke, kita lanjut ya. Bahkan Ando udah sering ngundang pembicara atau sumber-sumber utama dari broker-broker yang berkaitan untuk ngisi dalam YouTube Endo udah sering ya. Silakan teman-teman lihat di YouTube sebelumnya, teman-teman baca aja. Oke, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman mengisi registrasi, biasa udah jadi akan keluar nomor account ya. Jadi tahapannya begini teman-teman. Kalau misalnya sudah jadi, ini akan keluar namanya nomor account. Nah, udah keluar nomor account kan? Nah, setelah keluar nomor account, ini juga pasti ada login ya. Loginnya ada. Lalu ada password. Nah, ini ya. Setelah keluar ini baru kita download platformnya. Nah, platform ini ada yang untuk PC ya, ada yang untuk Android. Biasanya umumnya kita menggunakan MetaTrader. Ada yang MetaTrader 4, ada yang MetaTrader 5 gitu ya. Jadi gampang ya. Oke, kita next ya teman-teman ya. Saat ini ada beberapa pilihan platform yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan trading forex. Salah satu jenis platform yang sangat populer di kalangan para trader adalah MetaTrader. Nah, ini MetaTrader ini ada yang versi 4 ya, ada yang 4 atau yang 5 ya. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan ya. Silakan teman-teman cari aja kelebihan dan kekurangan. Bukan berarti yang MetaTrader 5 lebih canggih, bukan ya. Dan bukan juga MetaTrader 4 lebih canggih, enggak. Sekali lagi ini punya kelebihan dan kekurangan. Endo sudah pernah bahas di dalam video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang mau belajar perbedaan MetaTrader dan MetaTrader 5, silakan Telegram Endo aja di 0815 99 10 880. Nanti Endo akan kasih tahu perbedaan antara MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 ya. Nah, jadi sekarang teman-teman yang pertama cari tahu platform apa yang tersedia. Ya, sekali lagi yang paling populer adalah MetaTrader 4 dan 5. Oke. Yang kedua, pilih platform yang menurut teman-teman paling mudah digunakan. Sekali lagi ini pendapat pribadi Endo, sampai sekarang yang paling mudah dan paling gampang digunakan adalah MetaTrader 4 dan 5 ya. Atau ada juga broker yang menyediakan platform dua-duanya, ada yang MetaTrader 4 dan ada yang MetaTrader 5, ada juga teman-teman ya. Sebaiknya pilih jenis platform yang bisa diakses di mana saja, terutama smartphone. Nah,
MetaTrader 4 dan 5 itu bisa diakses lewat handphone ya. Jadi ini sudah menjawab nomor 3. Yang keempat, Anda perlu menyesuaikan pilihan platform dengan perusahaan broker yang sudah Anda pilih ya. Jadi kita sesuaikan dulu kebutuhan trading kita apa, baru kita memilih platformnya. Sekali lagi, sudah banyak broker-broker yang memiliki dua platform itu, 4 dan 5 itu sudah banyak ya. Nah kalau Monex, ya itu sebut ya Monex ya. Monex ini kan broker yang legal dan resmi, itu masih menggunakan MetaTrader 4. Jadi kalau teman-teman mau pakai Monex, ya silakan itu downloadnya yang MetaTrader 4. Tetapi buat teman-teman yang mau MetaTrader 5, nah Andrew itu ada profit sharing, kita ada partnership dengan GK Invest. Jadi GK Invest dia pakai MetaTrader 5. Nah misalnya ada yang nanya, Pak saya mau trading di GK Invest tapi saya mau pakai MetaTrader 4, bisa nggak? Nggak bisa, karena masing-masing punya platform sendiri gitu ya. Satu lagi ada Victory ya, Victory International Futures, itu dia juga menggunakan MetaTrader 5. Lalu ada lagi IMF ya, International Mitra Futures, itu dia pakai MetaTrader 4. Ingat, semua broker yang Endo sebutin itu semuanya legal dan resmi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, melakukan uji coba. Uji coba ini adalah kita melakukan demo. Jadi langkah berikutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah uji coba, ya. Aktivitas transaksi berskala internasional ini mungkin memang terdengar sederhana, namun dibutuhkan kalian untuk melakukannya. Belajar secara teori tentulah tidak cukup sebagai bekal. Anda bisa melakukan uji coba terlebih dahulu. Jadi Andrew selalu sarankan buat teman-teman yang baru saja masuk ke dunia forex, ya baru saja belajar tentang trading, jangan langsung masuk ke kondril ya. Nanti kalau teman-teman loss, pasti yang disalahin apa? Forex itu merugikan. Forex itu membuat orang miskin. Forex itu jelek. Padahal enggak. Padahal yang salah diri kita nggak mau belajar ya. Jadi jangan salahin bisnisnya mah nggak apa-apa ya. Salahin diri kita sendiri, kita nggak mau belajar, kita tidak menemukan mentor yang tepat, kita mau yang instan ya, mau yang titip dana, mau yang titip ini titip itu. Begitu loss dia bilang, oh forex itu penipuan, padahal mah forexnya nggak apa-apa gitu loh ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke real account, teman-teman wajib melakukan demo account dulu ya. Nah, yang Andrew maksud dengan demo account adalah tujuannya kita berlatih ya, berlatih menggunakan akun demo. Bagaimana cara kita beli, bagaimana cara kita jual, bagaimana cara kita locking, bagaimana cara kita stop loss, bagaimana cara kita take profit. Itu yang kita pelajari. Bagaimana cara kita membaca chart, bagaimana cara kita membaca indikator, bagaimana cara kita menjalankan robot. Nah itu semua kita bisa lakukan di demo ya. Jadi sebelum kita masuk real, kita bisa latihan di demo dulu gitu loh. Kalau demonya udah lancar, demonya sudah berhasil, baru kita masuk ke real account. Caranya gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa mempelajari apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lewat akun demo. Tadi juga Endo sudah bilang ya bahwa tujuannya ada. Kenapa gini? Sekarang udah balik ya. Kenapa broker menciptakan akun demo? Ya. Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman bisa belajar dulu, ya teman-teman bisa mempelajari fitur-fiturnya dulu sebelum masuk ke dalam akun real. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, oh forex itu jelek, forex itu merugikan, forex itu ini itu ABCD, padahal kita yang nggak ngerti, ya kan? Ada pepatah atau peribahasa mengatakannya, buruk rupa cermin dibelah. Nah, ya kan? Kita yang bodoh, kita yang nggak ngerti, tapi bisnisnya yang disalahkan, itu nggak fair teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, ya. Mukanya yang jelek, cermin yang dibelah. Nah, itu ya, itu peribahasanya. Jangan sampai teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa menguji strategi lewat akun demo ya. Biasanya akun demo itu kita dikasih uang virtual, ya uang maya. Itu biasanya di awal 10.000 US dollar. Kita coba latihan ya. Seminggu dari 10.000 kita bisa profit berapa ya kan. Nah, dengan strategi yang sama. Nah, tapi kalau masih loss ya jangan buka real account, artinya teman-teman belum berhasil.
Tapi kalau teman-teman sudah berhasil di akun demo, teman-teman sudah lancar, oh saya bisa profit, baru teman-teman buka real account. Oke. Nah, pada saat masuk ke real account, cara yang teman-teman gunakan harus sama dengan strategi yang teman-teman profit pada saat di akun demo, ya. Oke. Nah, jika teman-teman sudah siap dalam arti kata di sini adalah teman-teman sudah profit, ya. Misalnya seminggu sudah profit 10%, sebulan profit 50%, sebulan profit 30%. Teman-teman sudah yakin dengan strategi yang teman-teman temukan, silakan masuk ke dalam akun real dan sekali lagi lakukan trading di akun real sama dengan trading di akun demo yang teman-teman kemarin sudah berhasil profit. Itu strateginya. Jangan diganti ya. Karena saya pakai akun demo kemarin saya tradingnya asal-asalan, tebak-tebakan. Ya, atau karena saya pakai akun real, karena ini uangnya asli saya jadi takut. Jangan ya, perlakukan yang sama persis ya, karena harga akun demo dengan harga real sama. Oke, saya lanjut ya, Andrew lanjut. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan account, kita sudah berhasil di akun demo, baru kita masuk ke dalam memulai trading ya. Jadi jika kita memiliki account dan melakukan uji coba, teman-teman bisa langsung memulai trading forex. Tidak perlu menunggu lama-lama, segera aplikasikan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Jangan lupa ya, setelah akun demo, deposit ya, karena kalau cuma demo doang nggak deposit, sama juga akunnya nol. Apa yang mau ditradingkan kan gitu kan? Nah, sebagai awalan lebih baik Anda menggunakan modal bonus ya, yang biasa diberikan oleh pihak broker. Nah, ini tersedia biasanya ada di broker internasional. Sekali lagi kalau akun bonus itu biasanya akunnya itu biasanya sulit di withdraw ya, namanya aja akun bonus ya. Nah, tapi kalau untuk broker-broker yang lokal itu semua harus deposit dulu. Oke. Selanjutnya, lakukan deposit dalam jumlah yang terkecil terlebih dahulu sebagai permulaan. Nah ya, tadi Anda sudah sebutkan kalau untuk di GK Invest itu bisa dari 2 juta, sementara Monex 5 juta. Itu sudah sangat kecil sekali. Ya, bahkan teman-teman handphone teman-teman aja mungkin udah lebih dari harga 2 juta gitu kan. Oke, jadi itu dilakukan sebagai langkah mencegah terjadinya kerugian dalam jumlah yang besar. Oke. Nah, sebagai pemula jangan terburu-buru dalam melakukan transaksi. Tunggu momen dulu ya. Jadi perhatikan setiap langkah yang Anda ambil untuk memperkecil resiko kerugian. Jangan asal-asalan, jangan tebak-tebakan ya. Kalau teman-teman asal-asalan, tebak-tebakan, hasilnya juga akan asal-asalan. Oke. Nah, jadi itu aja yang Anda mau sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari ilmu yang Anda bagikan. Nah, buat teman-teman yang butuh mentor untuk bisa memulai transaksi forex, buat teman-teman yang baru saja mau masuk dunia forex, Andrew bersedia untuk bisa membantu teman-teman. Silakan Telegram atau WhatsApp Andrew di 0815 99 10 880. Ya, yang penting persiapkan knowledge, persiapkan modal juga, karena knowledge saja nggak cukup ya. Tapi kalau modal doang, knowledge nggak punya, nanti malah titip dana lagi. Sementara Andrew nggak pernah terima titip dana Andrew nggak pernah ya. Jadi Andrew mau sampaikan juga dalam video ini ya, berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu ya. Karena Andrew temukan banyak sekali oknum ya, banyak sekali orang yang menggunakan nama profit training untuk menipu teman-teman ya. Sekali lagi ya, profit training tidak ada urusan titip-titip dana, terima dana, investasi, itu nggak ada sama sekali ya. Profit training benar-benar hanya pure untuk edukasi ya. Profit training tidak pernah urusan terima dana, titip dana, itu nggak pernah ya. Jadi sekali lagi, satu cara ya, Andrew mau pesen, kalau teman-teman mau kontak profit training itu hanya ada lewat cara Telegram atau WhatsApp 081599108880. Di luar itu semuanya palsu ya. Profit training juga nggak pernah masuk ke dalam marketplace apapun itu nggak ada ya. Jadi di luar itu Endo harap teman-teman bisa bijak. Sebenarnya
Kalau Andrew cek bukan cuma profit training juga yang di cloning ya akunnya. Ada juga Bank BCA, Bank BRI, ada juga wah macem-macem ya. Mereka cloning pakai nama ini, pakai nama itu untuk nipu ya, titip dana, titip investasi, itu bohong semua teman-teman ya. Jadi di video ini Endo mau tekankan, tolong teman-teman bijak ya apabila melihat merek profit training. Sekali lagi, hanya Telegram dan WhatsApp 08159910 880. Di luar itu bukan profit sharing. Jadi yang transaksi yang terjadi itu di luar pengetahuan dan tanggung jawab dari profit sharing. Oke? Karena Endo temukan ada salah satu banyak ya, ada Telegram yang mengatasnamakan profit sharing, titip dana, investasi, itu bohong ya, nggak ada seperti itu. Oke? Jadi itu aja yang mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa pintar, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dari apa yang disampaikan hari ini. Dan sekali lagi, di masa pandemi ini kita kan semua masa sulit ya, ekonomi berantakan, ya teman-teman harus cari solusi bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari rumah. Oke, salah satunya adalah dengan cara trading forex ya, kita bisa mendapatkan uang dari rumah. Oke, akhir kata sampai jumpa di video-video profit training selanjutnya. Salam profits.